Hari ini Lin menikah, mari kita bersulang. Minum. Wang Tianfang. Aku tidak mengundangmu. Untuk membunuhmu, perlu undangan? Bukankah itu putra sulung dari 3 keluarga besar Shangjing? Future Wang, kenapa dia datang? Lehate kaya ITU. Jangan-jangan dia datang untuk memperebutkan posisi pertama? Serang semuanya. Lin memang tak terkalahkan. Wang Tianfang. Hanya dengan orang-orang ini, ingin merebut tahta nomor 1 di dunia persilatan? Terlalu meremehkan pedang kembarku, Lin. Tenang, aku tahu pedang kembarmu yang tiada tanding. Tapi bagaimana jika pedang kembarmu hilang? Sampah. Aku ingin lihat bagaimana kau merebut pedang kembarku. Lin Feng. King Er, jangan takut. Selama aku ada, akan ada yang berani menyentuhmu. Sedikit pun. Apa yang terjadi? Lin, kau baik-baik saja? Liu King, apa yang kau lakukan? Dara. Tuan Wang, aku takut. Sayang, hari ini kau berani membunuh Lin Feng, besok. Bisa jadi kau berani membunuhku. Siapa yang nomor 1 di dunia? Aku miliknya. Sekarang kau yang nomor 1, mana mungkin aku mengkhianatimu? Pria dan wanita pengkhianat. Aku akan membunuh kalian. Lin Feng, tanpa pedang kembar, kau memang lucu. Dan kalian semua yang lucu ini, sekarang, aku beri kesempatan untuk hidup. Katakan, siapa yang nomor 1 di dunia? Kau pantas? Semuanya, ikut aku. Untuk membersihkan dunia persilatan dari pengecut ini. Mana? Anggur ini beracun. Kau pikir aku akan membiarkan kalian yang tahu kebenaran hidup? Sekarang giliranmu, Lin Feng. Wang Tianfang, lebih baik kau bunuh aku. Atau aku akan membunuh kalian. Siapa? Dia? Selama aku masih hidup, takkan ada yang bisa merampok barang kiriman keluarga Shen. Kalau begitu, aku penuhi keinginanmu. Ayah, putrimu tidak mampu, barang kiriman hilang. Merampok barang kiriman, hukumannya adalah hukuman mati. Bolehkah kau meninggalkan nama? Hanya seorang pengembara di dunia persilatan. Tak perlu saling mengenal. Nona, hati-hati. Sayang, cepat, sini bersihkan. Sayang, kamu tidak lihat debu yang berterbangan membuat tersedak. Kakak senior kita, hati-hati dong. Sejak Shifu menghilang, 5 tahun ini, kondisi kantor pengiriman Shen semakin memburuk. Kakak senior harus cari solusi, kalau tidak, kantor pengiriman Shen pasti bangkrut. Kakak senior benar. Cepat, gesit, ngapain sih? Kenapa? Tidak terima? Dasar sayang. Kamu diambil oleh keluarga Shen. Tidak tahu berterima kasih sudah biasa.
Bicara dong. Tangan hilang, mulut juga hilang. Sudah cukup. Kakak Senior. Lintian, kamu tidak apa-apa? Kakak senior, kamu pilih kasih. Peduli sama si sayang. Untuk apa? Dia tidak bisa bantu kita. Bagaimana dengan kantor pengiriman Shen? Kamu. Shen Ching Cheng. Kalau keluarga Shen mau bangkrut, cari aku. Mau kantor pengiriman Shen tidak bangkrut, cari aku. Wang Qiang, kamu mau apa? Aku bawa bisnis bagus, mau ajak kamu bicara. Bisnis apa? Kita berdua menikah, kantor pengiriman Shen tidak akan bangkrut. Mau menikah denganku? Ini bisnis yang sangat menguntungkan. Kamu tidak hanya dapat suami sehebat aku, keluarga Shen juga akan selamat. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan, Xiao Shan. Usir dia. Xiao Shan. Kakak senior, ini belum tentu bukan jalan keluar. Sekarang kantor pengiriman Shen sudah tidak ada order. Kamu menikah dengan Wang Qiang, kita bisa dapat sumber daya, lalu bisa bangkitkan kembali. Kantor pengiriman Shen lebih baik daripada buang waktu pada si sayang. Kalian sudah rencanakan ini. Ini pengkhianatan. Aku, kakak senior, ini bukan pengkhianatan, kasarannya. Paling hanya korbankan kamu untuk kebahagiaan keluarga. Yang kamu. Kakak senior, kami lakukan ini untuk selamatkan jeripayah Shifu. Jangan mimpi. Bahkan jika aku mengadakan sayembara untuk mencari jodoh lagi, aku tidak akan menikah dengan bajingan seperti Wang Qiang. Kakak senior, maafkan aku. Hanya dengan kalian berdua, ingin melawanku? Bagus, Pantasla Wanita Yang Kupali, Cantik Dan. Mahir Baladiri, Saudara Shanyue. Sepertinya sumpah setiamu ini sulit untuk dibuktikan ya. Kakak senior, masalah ini sudah diputuskan. Baiklah Zheng Shanyu. Aku ingin melihat seberapa besar kemampuan yang kau pelajari. Lepaskan. Kau si imut, tangan satunya lagi. Juga tidak mau ya? Berani-beraninya menyentuh wanitaku. Chuan Wang, kakak senior sedang emosi. Mungkin lebih baik urusan ini ditunda dulu. Lagi pula jika kami pergi, keluarga Shen benar-benar tidak punya siapa-siapa. Nanti saat dia tenang, setelah dipikir-pikir, dia pasti akan meminta bantuanmu. Pergi. Kalian semua pergi. Keluarga Shen tidak membutuhkan pengkhianat seperti kalian. Bagus. Adik King Cheng, aku di rumah. Menantimu datang ya. Pergi. Ayo pergi. King Cheng, kau bisa memintaku untuk bertindak. Tidak perlu. Apa yang harus datang pasti akan datang. Selama 5 tahun ini, kau berlatih siang malam. Aku tahu kau punya satu hal penting yang harus dilakukan. Bukan begitu? Ya. Tapi hal itu sudah tidak penting lagi. Terima kasih atas pertolonganmu, Nona. Lin tidak bisa membalas budi. Di kemudian hari jika ada apa-apa, silahkan perintahkan Lin. Jika kau benar-benar ingin membalas budiku, maka penuhi 3 permintaanku. Permintaan pertama adalah, minum obat ini dan sembuhkan dirimu. Baik, yang kedua? Permintaan kedua adalah kau tinggal selama 5 tahun. Kebetulan, butuh tukang bersih-bersih. Tapi di keluarga Shen, kau harus menuruti semua perintahku. Tidak memberatkan, kan? Tidak. Yang ketiga? Belum terpikir, nanti saja. Kau masih ingat hal itu ya? Aku tidak akan lupa budi penyelamatanmu. Dulu, aku berjanji memenuhi 3 permintaanmu, sekarang baru 2. Jika kau memintaku membunuh Wang Qiang, bagiku itu mudah saja. Setelah melakukan 3 hal ini, apa rencanamu? Aku akan pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu dalam hal itu. Biar aku pikirkan lagi. Lalu, bagaimana kamu menyelesaikan masalah keluarga Wang ini? Kalau begitu, adu kekuatan untuk mencari jodoh. King Cheng.
Lintian. Bagaimana perasaanmu padaku? Hanya rasa terima kasih karena menyelamatkan nyawaku? Lintian, perasaanku padamu lebih dari sekadar rasa terima kasih karena menyelamatkan nyawaku. Para pahlawan, hari ini keluarga Shen dari Shen Family Escort, Shen Qingcheng, mengadakan pertarungan di sini. Hanya untuk mencari jodoh melalui adu kekuatan, demi menemukan yang terkuat. Untuk menyelesaikan krisis keluarga Shen. Jika ada pahlawan yang tertarik padaku, bisa naik ke atas panggung untuk menantang. Jika aku kalah, aku akan menikah dengannya. Para pahlawan, hari ini, kesempatan ini aku ambil duluan. Camel. Kodok ingin makan angsa, tidak waraskah kamu? Camel. Dengan kemampuan sepertimu, masih ingin menikahi Nona Shen? Pulang tidur saja. Ada lagi yang berani? Dengan kalian yang jelek-jelek ini, pantaskah menikahi kakak seperguruanku? Shen Shenyu, kamu datang untuk apa? Kakak, aku Shen Qingcheng. Kamu benar-benar mengadakan pertarungan? Kamu tidak lihat siapa saja yang datang ini? Kamu berharap mereka membantumu menyelamatkan Shen Family Escort? Lebih baik berharap pada si imut di sampingmu itu. Camel. Apa yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu, Tuan Wang. Ini urusan keluarga Shen. Kakak, jangan keras kepala lagi. Hanya Tuan Wang yang bisa membantu kita membangun Shen Family Escort. Yang kamu yang mengkhianati keluarga Shen. Dan menyakiti ayah, itu kamu. Aku. Karena kalian semua sudah datang hari ini, aku akan mewakili ayah. Membersihkan sampah. Kakak, maafkan aku. Kakak, jurus yang diajarkan guru, aku tahu semuanya. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Masih ada yang belum kamu pelajari. Guru tidak pernah mengajarkan jurus ini. Itu karena kamu tidak belajar dengan baik. Mengingat kamu pernah jadi adik seperguruanku. Aku tidak akan membunuhmu. Sekarang, pergi dari sini. Keluarga Shen tidak membutuhkan orang sepertimu yang tidak tahu malu. Pengkhianat yang tak tahu berterima kasih. Aku tak menyangka di dunia ini ada orang yang memaksa anak perempuan gurunya sendiri menikah demi keuntungan pribadi. Memang dunia sudah berubah. Diam kalian. Kalian tahu apa? Yang bisa menyelamatkan keluarga Shen hanya Tuan Wang. Masa harus bergantung pada si imut itu? Diam. Kau tidak berhak bicara tentang Lintian. Sudah cukup, Shen Qingcheng. Apa aku terlalu baik padamu? Tak disangka, Wang Qiang ternyata bisa bela diri. Shen Qingcheng, kau tak bisa mengalahkanku. Aku lihat tak ada yang berani naik ke panggung. Lebih baik kau menyerah saja dan ikut denganku, agar tidak perlu menderita. Kurasa yang akan menderita adalahmu. Tinju besi keluarga Wang memang luar biasa seperti kabarnya. Bahkan bisa mengungguli ilmu pedang keluarga Shen. Shiji, kau tak bisa menembus pertahanannya. Minarlah. Tidak mungkin. Qingcheng, Bagaimana, Shen Qingcheng? Kurasa lebih baik kau menyerah. Qingcheng, satu hal terakhir. Akan kubunuh Wang Qiang untukmu. Tidak perlu. Aku masih bisa bertarung. Kau memang keras kepala. Tapi tidak apa, meski kau cacat. Keluarga Wang tetap bisa menyembuhkanmu. Si imut, apa maumu? Berkali-kali kau menyentuh wanitaku dengan tangan cacatmu. Kau pikir aku tidak punya amarah sama sekali? Karena kau si imut, aku tak ingin membunuhmu. Jika kau berani mendekat satu langkah lagi, tanganmu yang satunya akan kucacatkan juga. Qingcheng, katakan saja sekarang, aku akan membunuhnya segera. Lintian.
Aku ingin bertanya. Apa kau menyukaiku? King Cheng, bagaimana aku berani menyukaimu? Sekarang aku sudah kehilangan lengan dan punya dendam berdarah. Bagaimana aku berani? Baik. Aku mengerti. Lintian. Dengarkan baik-baik, hal ketiga ini adalah. Pergilah. Apa katamu? Hal ketiga ini adalah. Pergilah. Bukannya kamu ingin dia pergi? Aku akan membunuhnya sekarang. Cepat pergi. Kelihatannya kamu punya sedikit kemampuan. Shen Qingcheng, demi seorang yang lucu, kamu berani menyakitiku? King Cheng. Cepat pergi. King Cheng. Aku tidak bisa pergi. Kalau aku pergi, kamu bagaimana? Bagus, yang lucu, lebih baik kamu tidak pergi. Tunggu sampai aku menghancurkan Shen Qingcheng. Lalu aku akan membunuhmu. Lintian, dulu kamu bilang akan memenuhi 3 permintaanku, sekarang aku menyebutkan yang ketiga. Apakah kamu akan ingkar janji? Lintian, kamu pergi dari sini. Pergi. Pergi. Baik. Aku pergi. Awalnya ingin membiarkanmu hidup, tapi hari ini, kamu benar-benar membuatku tidak senang. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Tidak baik, Wang Shao menggunakan jurus pamungkas. Pukul. Tidak mungkin, besi dinginku hancur, yang lucu ini. Gimana bisa memiliki badan seperti ini, bahkan dengan 1 bulan, menghancurkan cincin besi Wang Shao. Pantas saja Nona Shen sangat peduli padanya. Menarik, kekuatan seperti ini setidaknya ada di peringkat 30 teratas dunia persilatan. Seorang yang lucu, aku belum pernah mendengarnya. Kenapa tidak pergi? Aku tidak pergi. Kedepannya, aku juga tidak akan pergi. Sungguh. Kamu si cacat. Hancurkan besi dinginku, masih berani menyentuh wanitaku? Duduk yang baik, tenang saja. Yang lucu, aku lihat, berapa tangan lagi yang bisa kamu gunakan untuk bertahan? Hanya 1 tangan yang patah, untuk menghadapimu, masih lebih dari cukup. Wang Shao, kamu kalah. Kalah APA? Yang lucu ini memang punya trik. Bahkan dengan tangan kosong bisa mengalahkan Wang Shao. Wang Qiang juga hanya begitu saja. Bahkan seorang yang lucu tidak bisa dikalahkan. Disebut apa? Berani naik ke sini, lawan kakek ini kamu. Yang lucu, aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi keluarga Wangku. Banyak orang di luar sana. Kamu yakin ingin melawan seluruh keluarga Wang? Sebagai Nisu, Lintian? Kekuatan keluarga Wang tersebar di seluruh dunia. Aku menyarankanmu. Lebih baik dengarkan kata-kata Shijeku dan segera pergi. Kamu hanya membahayakan kantor pengawal Shen. Zheng Shanyu, diamlah. Kamu telah mengkhianati keluarga Shen. Kamu tidak berhak. Berjatuh. Shiji, mengapa kamu begitu keras kepala? Si imut ini hanya sedikit lebih kuat dalam bela diri. Keluarga Wang kaya dan berkuasa. Kantor pengawal tidak bisa dibangkitkan kebaikannya karena bela diri yang kuat. Jika harga untuk membangkitkan kantor pengawal adalah menikahi sampah seperti Wang Qiang, aku lebih memilih mengembara dengan Lintian ke ujung dunia. S.I. Imut. Bahkan berani menunjukkan cinta di depanku dengan si imut ini. Wanita yang tidak bisa kudapatkan, tidak boleh didapatkan siapapun. Mana? Si imut ini merebut wanitaku dan melukaiku. Aku akan membuatnya hancur berkeping-keping. Tenang, Young Master Wang.
Siapa orang ini? Dalam sekejap. Dia Menahan Wang Chang. Mungkinkah? Dia salah satu dari daftar ranking dunia persilatan? Mungkin saja. Legitimate keluarga Wang, sangat besar Dian Kuat. Wang Xiang adalah putra tertua keluarga Wang. Orang di sekitarnya pasti bukan orang sembarangan. Dia adalah peringkat 26. Dalam daftar pahlawan dunia persilatan, pedang peminum darah Chen Wei. Chen Wei. Bukankah kamu sudah dikeluarkan dari daftar pahlawan dan dicari oleh pemerintah? Bagaimana keluarga Wang bisa menyembunyikan orang sepertimu? Urus saja urusanmu sendiri. Dicari, dikeluarkan dari daftar pahlawan. Apa yang terjadi? Pedangnya membutuhkan darah untuk dipelihara. Untuk memelihara pedangnya, dia pernah membantai seluruh desa. Jangan panik. Hari ini aku tidak datang untuk membunuh kalian. TAPI. Pemuda ini, kamu menghalangi jalan yang masterku. Aku tidak akan berbelas kasihan. Ketika lenganku masih utuh, kamu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Sekarang, Masih sama. Coba saja, dan kamu akan tahu. cari mati. Lintian, hati-hati. Ini. Bukankah kamu bilang Lintian hanya si imut? Siapa dia sebenarnya? Tidak mungkin. Si imut ini selama 5 tahun hanya bisa makan dan menyapu lantai. Pergi, beritahu ayahku. Keluarga Shen masih punya rahasia. Shen Qingcheng tidak bisa dikalahkan. Dia perlu hadir sendiri. Ya. Ini tidak mungkin. Siapa kamu sebenarnya? Di dunia ini, masih ada orang yang lebih cepat dariku? Kamu tidak perlu tahu. Lintian, cepat obati lukamu. Jika terluka oleh pedangnya, darah akan terus mengalir. Sepertinya, harus menggunakan pedang. Memang tidak nyaman dengan satu tangan. Kamu kehilangan satu lengan, sekarang yang satunya juga terluka. Aku ingin tahu, apa lagi keahlianmu? Shen Qingcheng, kamu bisa menyaksikan bagaimana si imut ini ditembus oleh pedang. Memang, jurus pedangmu cepat. Kamu layak kugunakan pedang. Si imut, apa katamu? Gunakan pedang? Dengan satu tangan? Bisakah kamu mengeluarkan pedang? Coba saja. Pahlawan muda mana yang mau meminjamkan pedangnya padaku? Harus pinjam pedang? Si imut, kamu bukan datang untuk bercandakan? Orang yang berkelana di dunia, mana ada yang tidak punya pedang sendiri. Kurasa Lintian tidak bisa menang. Lagi pula, menggunakan pedang dengan satu tangan, belum pernah terdengar. Apalagi, lawanmu adalah peringkat 27 di dunia persilatan. Chen Wei. Aku yang akan melakukannya. Pedang yang bagus. Nanti jika pedangmu hancur, jangan sedih. Aku ingin melihat bagaimana dia mengeluarkan pedang. Si imut dengan satu tangan. Tidak, ketajaman pedang ini melebihiku. Jika bukan karena si imut ini, mungkin kekuatannya setidaknya masuk 20 besar pahlawan. 5 tahun tidak membunuh, kamu yang jadi percobaan. Chen Wei, Ada APA? Handicap keluarga Wang Memelhermo. You can makin kasih buta. Hari ini, jika kamu tidak membunuhnya, yang mati adalah kamu. Tenang, Wang muda. Coba dulu. Jika tidak bisa mengalahkan si imut ini, aku akan mati sebagai permintaan maaf. Salahmu kehilangan satu lengan, dan tidak punya warisan jurus pedang. Bisa bertahan sampai sekarang. Itu kehormatanmu. Berani melawanku, tidak tahu malu. Baik, cepat. Sekarang bunuh dia. Baik. Tenang, Wang muda. Pedang haus darahku. Belum puas minum. Shen Qingcheng, saksikan baik-baik. Inilah akibat melawan keluarga Wang. Lintian, yang kamu lakukan sudah cukup. Biar aku yang makannya. Tidak apa-apa, hanya kehilangan satu tangan, memang agak tidak biasa. Ini tidak mungkin. Pedangmu, bagaimana mungkin? Lebih cepat dari pedangku. Sayang, bahkan pedang satu tangan pun tidak bisa kau halangi. Pedang apa? Bahkan lebih cepat dari pedang haus darah di dunia ini. Hanya ada satu jurus pedang yang secepat ini, yaitu pendekar pedang ganda nomor 1 di dunia dulu, Lin Feng. Tapi, pedang satu tangan bisa secepat ini, benar-benar belum pernah terdengar. Chen Wei, hari ini antara kamu mati atau mati. Kamu sendiri yang pilih, sayang. Kamu yang memaksaku. Pedang haus darah benar-benar akan menghisap darah. Tidak baik, Lintian, aku pernah dengar dari ayah.
Setelah pedang haus darah menghisap darah, kecepatan dan kekuatan pemegangnya akan meningkat drastis. Dia menghisap darahnya sendiri di hadapanku. Tidak seberapa. Kecepatan ini, apalagi Wang Qianfang, bahkan Lin Feng yang dulu nomor 1 di dunia, tidak bisa menahannya. Saudara Lin Tian ini, kenapa malam ini tak marah? Mungkinkah ingin menyerah? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau bisa menahan? Niat membunuhmu terlalu kuat. Secara alami tahu bagaimana kau akan menyerang. Bagaimana mungkin aku kalah dari kamu, sayang? Kamu sudah kalah. Kemampuan bela diri Chen Wei sudah hilang. Nanti. Bawa dia ke pemerintah, soal dia membantai desa atau tidak. Pemerintah akan menyelidiki, bawa dia pergi. Tidak. Aku tidak kalah, aku harus bangun. Baiklah pahlawan Lin. Menghilangkan satu ancaman di dunia persilatan, bisa disebut pahlawan. Pahlawan Lin hebat dalam bela diri, pantas disebut Nona Shen. Orang yang disukai, tidak. Tidak mungkin. Sayang ini, bagaimana mungkin punya kemampuan seperti ini? Ayahku kenapa belum datang? Pergi, cepat pergi. Tuan Wang. Urusan kita berdua belum selesai. Kenapa buru-buru pergi? Sayang, kamu mau apa? Aku adalah putra tertua keluarga Wang, kalau kamu berani menyentuhku, keluarga Wang tidak akan membiarkanmu. Orang berkuasa, bisa semena-mena memperlakukan orang, menurutku. Kantor pengawalan keluarga Wang, tidak seberapa. Tidak, jangan. Lin Tian jangan. Ada apa, King Cheng? Meski Wang Qiang suka menggertak, tapi keluarga Wang pengaruhnya besar, jangan sampai kau bermusuhan. Benar Lin, keluarga Wang ini. Meski kita benci, tapi jangan sampai bermusuhan. Lagi pula di balik kantor pengawal keluarga Wang. Ada keluarga Wang dari Shangjing. Apa katamu? Keluarga Wang dari Shangjing? Salah satu dari 3 keluarga besar di Shangjing. Keluarga Wang Shangjing. Wang Qianfang adalah juara pertama daftar pahlawan dunia persilatan. Wang Tianfang. Kuberitahu, kau berani sentuh aku hari ini. Besok kantor pengawal keluarga Shen akan hancur. Juara pertama daftar pahlawan, salah satu dari 3 keluarga besar Shangjing. Bagaimana jika aku tidak takut? Kau pikir setelah melukai Chen Wei, kau sudah tak terkalahkan? Berani sentuh aku. Besok keluargaku datang, di depanmu. Akan mempermalukan Shen King Cheng. Lalu membunuhmu. Ayo, pukul aku. Jangan berpikir untuk lari di dunia ini. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan keluargaku. Lalu apa jika tidak ada keluargamu? Jangan sentuh anakku. Ayah, kenapa baru datang? Jika tidak datang, anakmu. Akan tak guna olah orang ini. Tenang, ayah sudah datang. Hari ini, tidak ada yang bisa mengganggumu. Tuan Wang, kejadian hari ini karena aku. Tidak ada hubungannya dengannya. Boleh tahu nama pahlawan muda? Dengan satu lengan terputus masih punya kemampuan seperti ini. Benar-benar membuatku kagum. Ayah, kenapa bersikap sopan padanya? Aku Lin Tian. Jangan tersinggung pahlawan muda, anakku hanya nakal. Aku sudah dengar kejadian tadi. Bukan salah Nona Shen, juga bukan salah pahlawan muda. Salah anakku, bagaimana jika aku mengadakan jamuan? Biarkan anakku meminta maaf, setuju? Tuan Wang. Kau ingin merekrutku? Benar. Bagaimana pendapatmu pahlawan muda? Kantor pengawal keluarga Wang. Jaringannya ada di mana-mana, asalkan pahlawan muda bersedia bergabung, dendam lengan terputusmu. Keluarga Wang akan membalasnya. Apa yang kau laporkan, ayah? Kau mendekati si imut ini. Apa maksudmu? Dia hampir membunuh anakmu. Lebih baik punya teman di dunia persilatan daripada musuh. Benarkan, pendekar Lin? Kalian berani menerima orang seperti Chen Wei. Entah berapa banyak orang seperti ini yang kau sembunyikan. Aku tidak bisa mentolerir ini. Tidak bisa mentolerir. Pendekar Lin. Dunia persilatan bukan soal pertarungan. Jika hari ini, kau ingin menyelamatkan keluarga Shen, bergabunglah dengan keluarga Wang. Aku bisa menganggap, tidak ada yang terjadi. Jika tidak setuju, membunuh pengawalku dan melukai anakku. Bukan hal yang bisa kau tentukan sendiri. Kau mengancamku? Ancam? Tidak. Pendekar Lin, aku hanya menganalisis untung ruginya untukmu.
Janggon tidak tahu terima kasih. Berapa banyak orang di dunia ini yang berusaha keras, tapi tidak bisa masuk ke kantor pengawalan keluarga Wang. Bagaimana, Pendekar Lin? Sudah pertimbangkan? Keburukanku yang terbesar adalah tidak mau mendengar nasihat. Jika kalian ingin menyentuh King Cheng, atau menggunakan keluarga Shen untuk mengancamku, silakan coba. Diberi muka malah tidak tahu diri. Kau pikir aku tidak punya amarah? Macan tersenyum. Keluarga Wang pasti tidak bersih. Kudengar keluarga Wang mulai dengan merampok pengawalan. Merampok banyak pengawalan dari rekan sejawat. Dengarlah, Tuan Wang. Keluarga Wang. Sudah lama dicaci maki di dunia persilatan. Bagaimana aku berani bergabung? Diam sini, Wah. Jika kalian masih ingin hidup di Yunzhou, tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan. Dengarlah, Tuan Wang. Keluarga Wang benar-benar arogan. Bagaimana dengan mendominasi? Bertanya sekali lagi, bergabung dengan keluarga Wang atau mati? Lintian Wang Batian. Hal tingkat 13 dalam tetap awal siapa? Kau tidak bisa mengalahkannya. Cepat pergi. King Cheng, hadapi keluarga Wang. Aku lebih dari cukup. Baiklah, biarkan aku membunuh si imut ini dulu. Lalu menghitung dengan kalian. Lintian, jangan memaksakan diri. Aku tidak ingin kau mati lagi karena aku. Tenang, aku tahu batasanku. Baik. Kekuatannya sangat menakutkan. Hanya dengan satu pukulan ringan, debu beterbangan. Pendekar Lin tidak bisa bertahan. Tuan Wang menggunakan senjata panjang. Pendekar Lin menggunakan senjata pendek. Apalagi kemampuan Tuan Wang lebih tinggi dari Pendekar Lin. Sepertinya Pendekar Lin dalam bahaya besar. King Cheng, tebak berapa lama si imut ini bisa bertahan sebelum mati, kakak? Kekuatan Tuan Wang bukan sesuatu yang bisa ditantang oleh Lintian. Aku sarankan kamu sekarang merendahkan diri di hadapan Tuan Wang. Keluarga Shen masih bisa diselamatkan. Jangan harap. Aku percaya pada Lintian. Bahkan jika Lintian kalah, paling-paling aku mati bersamanya. Baik, jika kamu ingin menjadi sepasang kekasih malang, aku akan mengabulkannya. Ayah, cepat bunuh si imut ini. Pendekar Lin, bagaimana pertimbanganmu? Kesabaran orang tua ini tidak banyak lagi. Hal berbulan memang kuat, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk mengatasinya. Menarik, kamu kehilangan satu lengan. Tapi masih memiliki kemampuan setinggi ini. Aku sangat penasaran. Siapa yang memotong lenganmu, dan siapakah sebenarnya? Identitasmu. Kamu akan tahu pada waktunya. Mari kita coba. Siapa yang mati belum tentu, bagaimana Tuan Wang tahu? Hari ini di atas ring, aku yang kalah? Dulu orang tua ini menjelajahi dunia persilatan, menginjak-injak tulang. Pahlawan tak terhitung, baru bisa menduduki peringkat Shirsan pahlawan dunia persilatan. Kamu anak kecil, berani berbicara begitu sombong. Hanya dengan pedang di tanganku dan keluarga di belakangku. Memberimu satu kesempatan pun tidak masalah. Jika tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya, kau pikir orang tua ini bisa diremehkan? Lihat halbertku. Kamu pakai angin, aku juga pakai angin. Lintian, cepat hindari. Hadang Anjen, dengan aliran udara selemah ini, berani melawan ayahku? Sayang sekali, Pendekar Lin masih begitu muda. Kakak, apalagi yang kau lihat? Menunggu untuk Menggurus Mayat SI Imit ini? Hahaha. Tidak, aku percaya Lintian. Tunggu, aliran udara Wang Batian ditelan oleh Pendekar Lin. Bagaimana mungkin? Secara kasat mata, aliran udara Pendekar Lin tidak sekuat Wang Batian, kecuali kekuatan Pendekar Lin. Jaw melampai Wang Batian. Bagaimana mungkin? Si imut ini bisa memiliki teknik pedang seperti ini? Cekat APA, kekuatan terbesar ayahku bukan hal berbulan. Bisa memaksa ayahku menggunakan kartu as, itu kehormatan baginya. Teknik pedang yang sangat kuat, Pendekar Lin. Aku meremehkanmu. Meski kau sudah jadi si imut, tapi jurus anginmu ini lebih hebat dari orang tua sepertiku. Wang Biaosu, kau terlalu rendah. Tombak bulan sabitmu lumayan, tapi kalau cuma segini kemampuannya. Masuk 13 besar masih belum cukup. Baiklah,
Akan kuperlihatkan jurus rahasiaku yang lain. Wang Shao, I need bikin jurus tinju tali besi. Bukannya jurus tinju tali besimu tadi. Sudah dihancurkan Lin Tian sejak awal? Perhatikan baik-baik jumlah gelang di tangan ayahku. Aku cuma punya 8, ayahku punya 20. Jiwa pila. Jangan Wang Biaozhu sudah mengkapai tingkat tertinggi tinju tali besi. Katanya, dengan 10 gelang di satu lengan saja, sudah bisa membelah gunung. Datang lagi jurus tinju tali besi. Keluarga Wang sungguh gemar melatih jurus ini. Di dunia ini, selain jurus setengah langkah petir yang sudah punah, hanya tinju tali besi keluarga Wang yang bisa menandinginya. Apalagi yang lebih hebat dari tinju tali besi? Setengah langkah petir? Bukankah itu jurus nomor 1 di dunia? Jurusnya Lin Feng? Kalau begitu, pendekar Lin akan tewas di sini. Lin Tian, ayah pernah bilang, hidup tali besi Wang hanya bisa dihentikan oleh satu orang, yaitu Lin Feng. Kau tak bisa melakukannya, pergi saja. Aku tak mau. Kau mati karena aku. Tenang saja. Aku tak akan kalah. Wah, romantis sekali kalian berdua. Lin Tian, Setengah langkah petir, sepertinya aku harus membuka identitas untuk melindungi King Cheng. Lin Tian, kau pergi saja. Aku yang akan menahan mereka. Tak apa, aku masih bisa bertahan. Kau mundur saja. Nanti kau terluka. Dalam keadaan seperti ini, mana mungkin aku meninggalkanmu sendirian? Si imut sudah begini masih ngotot. Kok darah di lantai bukan darahmu? Pendekar Lin, kau bisa memaksa aku mengeluarkan jurus terakhir. Sungguh, membuatku terkesan. Sakurai malah agak sayang untuk membunuhmu. Ayah, si imut ini. Buat apa kau menyimpannya? Dia bukan hanya merebut wanita dari anakmu, tapi juga ingin membunuh anakmu. Meski kau menyimpannya, siapa tahu. Dia malah menyusup kita dari belakang. Lin Tian, sebelum mati, masih ada yang ingin kau katakan? Kalau mau bunuh dia, bunuh aku dulu. Shen Qingcheng, kamu keras kepala, lihatlah selama ini, mereka yang mau bergabung dengan keluarga Wang, mana yang tidak sukses besar. Mereka yang tidak mau bergabung dengan keluarga Wang. Semuanya sudah menghilang, ini adalah tren yang tak terelakkan. Tren yang tak terelakkan, Zheng Xianyu. Kamu tahu kebenarannya? Apa maksudmu? Segera akan tahu. Pemilik Wang Biao, selama ini yang tidak cocok dengan keluarga Wang. Entah ditelan atau lenyap. Semua adalah ulah keluarga Wang, kan? Bocah, kamu tahu berapa banyak rahasia keluarga Wang? Kamu siapa sebenarnya? Apa yang terjadi? Jangan-jangan tangan pendekar Lin adalah ulah keluarga Wang? Tidak tahu, tapi aku memang tahu beberapa keluarga di dunia persilatan yang menolak Wang Tianbao, lalu menghilang. Kalian semua diam. Hal-hal ini, kalau dengan keluarga Wang yang lekuk, kalian sampah semua. Kalau mau mati silakan maju. Kalau begitu, kematian ayahku, apakah ada hubungannya dengan keluarga Wang? Kakap, tidak mungkin, guru dulu. Mereka tidak dalam kata pahlawan dunia persilatan. Pasti bukan lawan pemilik Wang Biao. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh guru? Kematian Lin Feng, peringkat pertama dunia persilatan. Juga ada hubungannya dengan keluarga Wang, kan? Ini, bocah, kamu tahu apa lagi? Kamu siapa sebenarnya? Segera akan tahu, hadirin sekalian. Yang membunuh Lin Feng adalah keluarga Wang. Dan yang sekarang menjadi nomor 1 di dunia. Wang Tianfang. APA, apa yang terjadi? Jangan-jangan. Lin Feng juga dibunuh oleh Wang Tianfang? Tidak mungkin, satu-satunya yang selamat dulu adalah istri Lin Feng, Liu Qing, dia sendiri yang bilang. Lin Feng dibunuh oleh pengkhianat. Wang Tianfang datang untuk menyelamatkan. Perempuan jalan itu, bukanlah istri Lin Feng yang sebenarnya. Dialah yang bekerjasama dengan Wang Tianfang. Membunuh Lin Feng, kalau tidak kenapa. Hanya dia yang selamat, semua pendekar mati. Ternyata begitu. Aku memang curiga, ternyata begitu. Ayah, cepat bertindak. Jangan biarkan si imut ini bicara lagi. Kenapa? Buru-buru mau menutup mulut? Sepertinya dulu Tianfang tidak dibersihkan dengan sempurna. Tapi tenang, hari ini aku tidak akan membiarkanmu keluar hidup-hidup. Lin Tian, cepat pergi. King Cheng. Ini. Tidak apa-apa, kamu cepat pergi. Shen Qingcheng, kamu sama seperti ayahmu, suka menghalangi jalan. Apa maksudmu? Jangan-jangan ayahku juga dibunuh olehmu? Mem Banana, aku tidak tega. Setelah Lin Feng meninggal, ilmu pedang Loulan menjadi yang terhebat di dunia. Sebelum mendapatkannya, keluarga Wang tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. APA, ini tidak mungkin. Guruku ternyata dibunuh oleh keluarga Wang. Aku bahkan memaksa kakak senior untuk menikahimu, Wang Shao. Cepat katakan padaku. Ini tidak benar. Pergi. Kamu pikir aku suka Shen Qingcheng? Kalau bukan karena ayah, aku sudah membunuhnya. Orang-orang, kepung mereka.
Jangan biarkan satu pun lolos. APA. Ini. Ayahku tidak mati? Aku tahu. Lin Feng, ayahku tidak mati. Musrek mulu. Uang bagian ini, kita akan menyelamatkan paman. Ya, Panaku? Coba saja. Dia serahkan padaku. Tenang saja. Lin Tian, hati-hati. Kamu ini siapa sebenarnya? Berapa banyak rahasia? Keluarga Wang yang kamu ketahui. Ternyata masih tidak bisa. Lihatlah, kalian para sampah. Mau ikut? Si imut ini melawan keluarga Wang? Sama saja mencari mati. Lalu apa? Hidup mati di dunia persilatan demi kebenaran. Jika Lin kalah, aku yang berikutnya. Benar. Keluarga Wang. Bahkan Lin Feng berani kalian bunuh. Apalagi yang tidak kalian berani lakukan? Sekarang semua orang di dunia persilatan merasa tidak aman. Kalau begitu, ITU giving dunia persilatan. Semangat sampah. Sungguh lucu. Orang dunia persilatan bertujuan untuk keadilan di hati. Bukan untuk keluarga Wang sebagai alat mengumpulkan harta. Kidailan. Kalau begitu, aku ingin bertanya, berapa banyak keadilan yang masih ada di hatimu? Kamu bukan ingin tahu siapa aku? Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Setengah langkah. Pukulan petir. Tidak mungkin, si imut ini. Bagaimana bisa menggunakan jurus Lin Feng? Bukankah Lin Feng sudah mati? Setengah langkah pukulan petir. Ini jurus Lin Feng. Lin Tian, bagaimana mungkin dia bisa? Mungkinkah dia adik Lin Feng? Shiji, apa yang sebenarnya kamu bawa pulang? Orang yang menyelamatkanku 2 kali. Ternyata adalah pendekar pedang ganda nomor 1 di dunia. Lin Feng. APA, saudara Lin Tian ternyata adalah Lin Feng, nomor 1 di dunia. Di mana pedangku? Cepat cari pedangku. Aku akan menyimpannya untuk diwariskan. Tidak mungkin masih hidup. Akhirnya kamu mengaku. Kalau begitu, kita harus mulai melawan. Benar. Ikuti pendekar Lin. Bunuh. Demi dunia. Balas dendam untuk pahlawan yang dibunuh keluarga Wang. Para pahlawan, jangan mempertaruhkan nyawa. Tunggu aku bunuh mereka berdua. Mereka pasti menyerah. Ayah. Ayah, aku datang membantumu. Ayah dan anak bersama-sama. Kalau aku kalah, bagaimana? Kalian akan menceritakannya? Itu bukan urusanmu. Asal kami membunuhmu, nama keluarga Wang akan tetap bersih. Hei, Pawaken. Ambil itu. Cincin besi ini terbuat dari logam indah. Bukan sesuatu yang bisa kamu hancurkan dengan satu pukulan. APA. Logam indah. Bukankah itu bahan terbaik untuk membuat pedang? Susah didapat, harganya mahal. Tidak bisa dihancurkan. Wang Pietian. Ternyata dibuat menjadi cincin. Keluarga Wang benar-benar kaya dan berkuasa. Tidak, logam indah. Aku heran keluarga Yo tiba-tiba menghilang. Ternyata dibantai oleh kalian. Siapa suruh keluarga Zhou tidak tahu diri? Pantas mati. Kalau begitu, biar aku lihat keluarga Wang sebenarnya. Berapa banyak persiapan yang harus kulakukan untuk membunuh Wang Tianfang? Sentuh keponakanku, hadapi dulu aku dan ayahku. Seolah-olah aku adalah penjahat. Setengah langkah. Pukulan petir. Lin Feng, bagaimana rasanya logam Fajra? Pukulan pemecah logam. HMPH, Lin Feng, bagaimana? Bisakah kamu mengalahkan aku dan ayahku? Logam Fajra memang keras, dan 2 lawan 1 juga tidak mudah. Kalau begitu, kalahkan satu persatu. 1 lawan 2 bukan masalah, pahlawan Lin, aku bantu kamu. Lupakan saja, kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, hanya akan jadi beban. Beban bagi pahlawan Lin. Lin Feng, bagaimana kalau aku yang maju? Tidak perlu, hanya 2 orang saja. Wang Qiang, Kepala Wang, bagaimana? berani melukai anakku, bersiaplah mati. Ayah, apakah ini jurus terhebat di dunia? Kehilangan 1 lengan saja tidak apa, tapi masih bisa melukai parah. Wang Patian yang memakai calon peisai.
Pahlawan Lin dulu adalah yang terhebat. Sungguh tidak tahu apa yang dilakukan Liu Qing dan yang lain. Hingga bisa memotong satu lengan pahlawan Lin. Sungguh menjengkelkan. Si imut ini sudah kehilangan satu lengan. Kok masih kuat sekali? Ayah, selama gunung masih hijau, tidak perlu khawatir tidak ada kayu bakar. Percayalah, Wang Chong, si Pat pergi. Ayah akan menahan mereka, ayah. Mau kabur? Lin Feng, kamu tidak akan menang. Selama anakku bisa kabur. Begitu Tian Fang tahu kabarnya, kalian semua akan mati. Wang Batian. Jika dulu aku tidak diracun oleh Liu Qing, 10 Wang Tianfang sekalipun bukan lawanku. Wang Chong, si Pat pergi, jangan pedulikan ayah. Ayah, teman-teman, serang. Jangan biarkan dia pergi. Tunggu. Biarkan mereka pergi. Lin Feng, kamu kalah, bunuh aku saja. Pahlawan Lin, mengapa kau menghentikan kami? Jika Wang Qiang dibiarkan pergi begitu saja, dia memberitahu Wang Tianfang. Dia pasti akan balas dendam. Yang lihat, adalah Wang Tianfang datang sendiri. Cukup dia menyebarkan kabar, keluarga Wang. Diam-diam tidak akan bertindak. Lin Feng, apa maksudmu? Benar aku. Aku tidak akan membunuhmu. Pendekar Lin, mengapa? Wang Batian ini banyak berbuat jahat. Jika kita tidak membunuhnya, sulit menenangkan semangat pendekar di dunia persilatan. Benar, Pendekar Lin. Berisik apa ini? Pendekar Lin sudah punya pertimbangan sendiri. Kakiku, tanganku. Lin Feng, apa yang kau lakukan padaku? Wang Batian, nyawamu bukan milikku. Ilmu silatmu sudah kuhancurkan. Semuanya. Kalian bisa mengumpulkan para pendekar untuk mengadilinya. Atau menyerahkannya ke pemerintah untuk dihukum. Serahkan aku pada sampah-sampah ini. Lebih baik kau bunuh aku. Aku serahkan pada kalian. Pendekar Lin benar-benar adil. Inilah keadilan, saudara-saudara. Ikat Wang Batian, 3 hari lagi. Pengadilan, ya baik, ikat dia, ayo. Ayo, ikat dia. Jangan sentuh aku, jangan. Pendekar Lin, aku sebelumnya benar-benar tidak tahu. Kau adalah pendekar Lin, aku pantas mati, aku seharusnya tidak. Mendengarkan omong kosong Wang Qiang. Urusanmu bukan urusanku. Selamatkan Paman Shen. Paman Shen akan menanganinya sendiri. Aku. Kau baik-baik saja sendiri. Pendekar Lin. Kau tenang saja. Aku sudah bilang. Aku tidak pergi. Lin Feng, bisakah aku meminta satu hal lagi? Katakan. Apapun akan kukabulkan. Ajari aku ilmu silat. Aku ingin menyelamatkan ayahku. Aku bisa mengajarimu ilmu silat, tapi menyelamatkan paman tidak bisa. Mengapa? Jika kita berdua pergi bersama, Wang Tianfang pasti akan memasang perangkap. Menunggu kita terjebak, itulah mengapa. Aku melepaskan Wang Qiang, 3 hari lagi. Wang Batian akan dihukum mati secara terbuka. Wang Tianfang pasti akan datang menyelamatkan. Pendekar Lin, 3 hari ini, bagaimana kita bersiap? Keluarga Wang pengaruhnya besar, kita harus waspada. Kumpulkan para pahlawan, aku yakin semua punya penilaian sendiri. Wang Tianfang, meski dia berbalik lawan, tidak berani membunuh semua orang di tempat. Ya. Bawa pergi. Baiklah. Ayo, kalian para sampah. 3 hari, berapa banyak yang bisa kamu ajarkan padaku? Aku punya 2 jurus andalan, pisau angin api dan tinju petir setengah langkah. Kalau begitu, latih pisau angin api saja. Ajarilah aku selama 3 hari, aku akan belajar sebanyak mungkin. Aku tidak ingin membebanimu setelah 3 hari. Kedua jurus ini tidak akan bisa kamu kuasai dalam waktu singkat. Pisau angin dan pisau api membutuhkan penguasaan mutlak atas makna pisau. Jika kamu memiliki bakat yang luar biasa, baru bisa sedikit berhasil dalam 3 hari. Ayo pergi. Aku akan mengajarimu. Angin cocok dengan pedang, api cocok dengan pisau. Pisau angin api adalah untuk memperkuat kekuatan api dengan angin. 3 hari, masuk ke tingkat menengah, pasti bisa. Apakah aku tidak cocok berlatih pedang? Tidak. Hatimu terlalu tidak tenang. Tapi aku selalu berpikir, harus menyelamatkan ayah. Berlatih bela diri adalah melatih hati, berlatih pedang lebih lagi. Hati tidak tenang. Pedang tidak memiliki kekuatan, hati tidak berhenti. Pedang tidak memiliki puncak. Aku akan mengajarimu menulis dulu. Menulis. Menulis sama dengan berlatih pedang. Melatih hati, melatih makna, melatih kekuatan, melatih ketajaman. Berlatih pedang, pedang gentleman yang terbaik. Menulis. Kuas Huzo yang terbaik. Apa maksudnya?
Pedang yang baik harus lentur, tajam, keras, dan lembut. Kuas yang baik harus rata, tajam, bulat, dan kuat. Kuas Huzhou. Aku bahkan melihat makna pedang dalam tulisan ini. Benar-benar kuas yang bagus. Kalau begitu tulislah huruf pedang. Perhatikan. Yang keras di depan, yang lembut di belakang, yang kuat sebagai mata pisau. Yang lembut sebagai pendukung, seperti ini. Baru bisa menunjukkan 3 makna dan 4 kebajikan kuas Huzhou ini. Lin Feng. Bagus, bisa masuk 50 besar di daftar Jianghu. Kalau begitu aku bisa bersamamu. Melawan Wang Qianfang. Tidak bisa. Sekarang aku kehilangan 1 lengan, aku dan dia. Hanya bisa bertarung dengan susah payah. Apa adalah sebenarnya saya? Tapi ada 1 orang yang bisa kamu bantu aku hadapi. Liu Qing. Kamu dan dia seimbang. Lengan ini, semua berkat dia. Aku pasti akan membalasnya untukmu. Aku percaya padamu. Jika kita menang dalam pertarungan ini, menikahlah denganku. Jika bisa menang, aku akan menikahimu. Wang Shao, sudah bertahan-tahan. Lin Feng sudah mati. Kenapa kau masih berkeras demi sebuah pedang selama ini? Pedang Loulan adalah pedang terhebat di dunia, bisa menyaingi pedang angin dan api. Aku harus mendapatkannya, karena keluarga Wang bisa menyatukan dunia atau tidak. Ini adalah kuncinya. Keluarga Wang, hati kalian kejam. Pahlawan dunia akan bersama-sama menghancurkan kalian. CIH. Orang tua bangka. Keras kepala saja, tunggu sepupuku. Mengalahkan Shen Qingcheng. Meski kau tidak mau menyerahkannya, tetap harus kau berikan. Wang Tianfang, Kau Lisik. Wang Chong Si Brengsek Itu, Mana Pantas. Untuk putriku, Shen Tianhua, jangan lupa, putrimu ada di tanganku. Alasan aku tidak membunuhnya adalah karena pedang Loulan di tanganmu. Jika suatu hari aku tidak senang, nyawa putrimu ada di tanganku. Wang Tianfang, Kau Binatang. Pelan-pelan, sepupu, ada apa ini? Di mana paman? Kakak, Lin Feng tidak mati? Apa katamu? Hahaha, bagus. Selama Lin Feng masih hidup. Wang Tianfang, Mimpemu. Untuk menguasai dunia, mungkin tidak akan terwujud. Hahaha, tidak mungkin. Tahun itu Lin Feng. Tiangong Putus dan Tenggelam di Sangge. Meski tidak tenggelam, dia akan mati kehabisan darah. Sudah pasti, kakak. Aku mengikuti rencanamu. Memaksa Shen Qingcheng. Untuk menggerakkan Sayembra, tapi di tengah jalan. Lin Feng Mengkol. Aku kira dia hanya orang biasa, tapi ternyata Chen Wei tewas dengan 1 tebasan. Ayahku juga terluka parah olehnya. Sampai dia menggunakan jurus setengah langkah petir, membuka identitasnya. Bagaimana dengan paman? Bagaimana kondisinya sekarang? Lin Feng sedang, atas namanya sendiri, mengundang para pahlawan, mengatakan 3 hari lagi akan mengadili Tuan Wang di Yunzu. Apa katamu? Kak, kamu harus membalas dendam untuk ayahku. Si Emmet. Wang Shao, sekarang bukan waktunya marah. Menurutku, lebih baik bunuh si imut itu. Sekarang tangannya putus, pasti bukan lawanmu. Kak, ayahku tidak boleh mati, kamu harus selamatkan dia. Tunang, 3 hari lagi aku akan antar kamu sendiri. 3 hari lagi para pahlawan berkumpul, sepertinya tidak tepat. Keluarga Wang kami merencanakan bertahun-tahun untuk negosiasi Junior Perselatan. 3 hari lagi, asal aku di depan semua orang. Bona Lin Feng. Ditambah prestise keluarga Wang kami, para sampah itu. Siapa berani melawan? Hari ini, mengundang kalian semua untuk menyaksikan bersama Wang Batian selama ini menganiaya Wulin, tercatat di buku perbuatan keluarga Wang selama ini. Silakan kalian periksa sendiri. Ayo kita lihat. Oh,
Aku lihat. Lin Feng, ini maksudnya menghina aku? Aku mengumumkan kejahatanmu, mana ada menghina. Lin Feng, kamu anggap dunia persilatan terlalu sederhana. Kejahatan keluarga Wangmu belum cukup banyak. Mereka demi ilmu bela diri keluarga Chen. Tidak segan membantai seluruh keluarga Chen. Untuk merebut tanah keluarga Tang, membunuh kepala keluarga Tang. Kejahatan keluarga Wang mereka sungguh tak terhitung. Ayahku ternyata dibunuh oleh kalian. Bukan mati kecelakaan. Kampung halamanku bukan terbakar alam. Keluarga Wangmu yang bakar. Wang Batian. Sekarang, kamu masih pikir keluarga Wang bisa mendominasi dunia persilatan? Terus kenapa? Asal Tianfang sampai. Di depan para imut ini bunuh kamu, siapa berani tidak tunduk? Masih keras kepala. Percaya tidak aku pakai pedang pusaka yang pernah dipakai pahlawan Lin. Bunuh kamu. Suruh Lin Feng bunuh aku dong. Hahaha. Asal Tianfang sampai. Dia juga cuma si imut yang tangannya putus. Nyawamu bukan milikku. Aku yang datang. Tuduhan pembinahan aku yang tenggang. Lagi pula aku sekarang sudah menenggang tuduhan mengkhianati keluarga Shen. Tidak keberatan menambah satu lagi. Zheng Shenyu, kejahatanmu. Ayahku akan kembali dan menghukummu dengan hukum keluarga. Kejahatan Wang Batian. Tunggu sampai Wang Tianfang tertangkap. Serahkan kepada kalian semua. Bukan giliranmu. Aku benar-benar lucu ya. Bagaimana bisa? Bahkan membunuh seseorang saja tidak berani, masih berani menyebut diri sebagai pahlawan. Dulu, saat aku membunuh keluargamu, aku bahkan tidak berkedip sedikit pun, hahaha. Aku tidak akan membiarkan mereka membunuhmu. Kau harus hidup. Memang akan datang kau masih hidup. Kau yang hidup lebih berguna daripada kau yang mati. Lin Feng, benar-benar pamer sekali. Lebih besar dari pernikahanmu 5 tahun yang lalu. Keponakan Tianfang, kau datang, paman jadi tenang. Setelah hari ini, keluarga Wang pasti akan menguasai dunia persilatan. Baik. Hahaha. Wang Tianfang. Kau akhirnya datang. Tentu saja aku datang. Kau masih hidup, bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Wang Tianfang, apa yang kau lakukan pada ayahku? Ini adalah kekasih barumu. Shen Qingcheng, Ken? Cantik sekali, tapi tidak tahu. Apakah dia mencintaiku seperti aku mencintaimu? Liu Qing, balas dendam untuk lengan yang terputus, hari ini pasti kubayar. Apa yang kau katakan, Lin Feng? Kita dulu. Saling mencintai. Kau tega membunuhku? Si lucu. Cari mati. Lin Feng, kenapa terburu-buru? 5 tahun tidak bertemu. Tidak tahu bagaimana kemampuanmu, tapi sifatmu semakin menjadi. Tianfang, hari-hari. Jangan lengah. Paman tenang, hari ini aku sudah mempersiapkan segalanya. Mirkah hanya memanggil sekelompok semut, tidak perlu ditakuti. Wang Qianfeng, keluarga Wang sudah terlalu banyak berbuat jahat. Hari ini, kami para pahlawan berkumpul, pasti akan menghancurkan keluarga Wang. Sampai ke akarnya. Hanya dengan kalian? APA, ini adalah pedang Yisui, keluarga Chu dari Haizhou. Dihankarkan oleh keluarga Wang? Tidak mungkin. Keluarga Chu adalah keluarga yang sudah berusia 300 tahun. Bagaimana mungkin dihancurkan oleh keluarga Wang? Tapi pedang Yisui ada di tangan Wang Tianfang. Kalian para sampah, benar-benar katak dalam tempurung. Lin Feng, yang terhebat di dunia, bahkan bisa dipotong lengannya oleh Tuan Wang. Keluarga Chu yang sekarat itu, kenapa tidak bisa? Takut apa? Kalian semua, apakah karena takut mati? Lalu mau tunduk pada Wang Tianfang? Lalu apa artinya kalian sebagai pendekar dunia persilatan? Bukankah seharusnya menegakkan keadilan dan memberantas penjahat? Lin Feng, orang yang kamu sukai. Kok mulutnya besar sekali? Dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya sendiri. Berani mengkhianatkan memberantas keluarga Wang? Mungkin bahkan aku pun tidak bisa dikalahkannya. Silakan dicoba. Gerakannya licik, jangan serang. Kenapa? Takut aku melukai pacar kecilmu? Tenang, aku akan mengalah. Lin Feng, sekarang ini bukan urusanmu sendiri. Kita semua butuh dukungan. Kalau begitu aku yang akan memulai, bunuh si imut ini. Liu Qing, dia sepertinya lebih mencintai Lin Feng daripada kamu. Mungkin dia juga akan mengkhianati Lin Feng. Hahaha. Aku tidak se-ekstrim kamu. Banyak bicara tidak ada gunanya, adu skill saja. Aku ingin lihat apakah pacar kecilmu ini lebih layak untuk Lin Feng daripada aku. Baik, lebih lembut sedikit, adik sepupuku ini. Sangat menyukai tubuh ini. Benar, Tuan Wang. Hati-hati, gerakannya licik. Baik. Lin Feng, di hadapanku kau mengkhawatirkannya. Aku bisa cemburu, loh?
Nona Shen, jurus pedang apa yang akan kau gunakan? Jangan-jangan. Pedang Lowlan? Orang tua itu kan tidak mengajarimu? Siapa bilang ini pedang Lowlan? Lemain Minarek. Jurus pedang ini sangat familiar, pasti bukan pedang Lowlan. Keluarga Shen masih punya jurus pedang apa lagi? King Cheng hanya belajar 3 hari. Tapi masih kesulitan. Sepertinya wanita yang kau sukai sekarang tidak lebih baik dariku. Seperti kamu juga tidak lebih baik dari Tuan Wang. Aku tidak semurahan kamu, bibir merahmu dicium ribuan orang. Wang Tianfang masih menganggapmu berharga. Cari mati. Berani menyentuh Jijiku, ku bunuh kau. Shiji, mundur saja, serahkan dia padaku, biar aku menebus dosa-dosaku sebelumnya. Wah, ada juga adik junior yang manis ya. Si imut, lihat pedangku. Dengan kemampuanmu yang seperti ini, tidak heran kakak seniormu tidak menganggapmu. Bunuh saja aku. Aku tidak akan membunuhmu. Membunuh anjing hanya akan menghina pedangku. Nah, yang aku Baik, Aku ingin melihat kemampuan apa lagi yang kamu punya. Sayang, carry Maddie. Tidak, ini adalah pedang angin dari pedang angin dan api. Luqing, dia menggunakan pedang angin dan API. APA? Lin Feng, kenapa kamu tidak memberitahuku? Pedang angin dan api ternyata bisa dipisahkan. Kenapa aku harus memberitahumu? Agar kamu bisa memotong lenganku yang satunya lagi? Luqing. Lanjutkan, jangan tahan-tahan. Sayang, tadi hampir saja aku terjebak. Pedang ringan. Tarian kupu-kupu pedang. Bagus, ternyata bisa menahan pedangku. Aku ingin melihat. Berapa kali kamu bisa menahan? Kakak senior, aku bantu Camo. Tidak perlu, dia bisa menghadapinya sendiri. Tarian kupu-kupu pedang adalah salah satu dari 10 jurus pedang terhebat. Kakak seniorku sama, sekali tidak pernah berlatih pedang Lowlan. Kamu menyuruhnya untuk mati. Aku percaya pada King Cheng. Sayang, menyerah? Serangan pedang berikutnya tidak akan hanya meninggalkan beberapa luka. tidak mungkin. Sayang, lepaskan aku. Apa Camo ingin kakak seniorku menjadi seperti kamu, sayang? King Cheng. Fokus, pedang angin tidak hanya mengendalikan angin, tapi juga mendengarnya. Baik, Sekarang memberi petunjuk, tidakkah terlalu terlambat? Selesai. Serangan Nona Shen ini, mungkin. Tenang. Aku percaya pada penilaian pendekar Lin. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menghancurkan tarian kupu-kupu pedangku? Sayang, makan lagi pedangku. Liu Qing, mundur. Aku yang akan menghadapinya. King Cheng. Tidak apa-apa, hanya belajar 3 hari. Memang tidak bisa mengalahkannya. kamu sudah sangat baik. Selanjutnya biar aku yang menghadapinya. Tidak heran disebut sebagai pendekar Lin nomor 1 di dunia. Meski kehilangan satu lengan, sama sekali tidak kalah. Hanya karena Wang Yanfang yang ngambil pedang Yishui. Kalau tidak, tidak akan bertahan 3 gerakan dari pendekar Lin. HMPH, kalian para bocah imut, jangan pikir keponakanku tidak bisa mengalahkan Lin Feng. Tunggu saja dan lihat bagaimana Lin Feng mati.
Memang pantas disebut pedang Yishui. Lin Feng belum mati. Bagaimana mungkin pendekar Lin bisa kalah darinya? Pendekar Lin ini pun bukan lawannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah kau ingin menyerah? Dia juga tidak sepenuhnya salah, kami hanya ingin hidup. Sekarang pendekar Lin sudah kalah, kau mau kami. Bagaimana melawan? Lin Feng, kau lihat. Orang-orang pengecut ini, gerombolan tidak berguna ini. Hanya tahu ikut arus, ingin menggulingkan keluarga Wang. Mimpi. Baik. Memang pantas jadi keponakanku. Aku belum kalah, buru-buru apa? Kau benar-benar mencari mati. Biar aku kabulkan. Lin Feng, Pisau angin dan api kehilangan pisau angin, memang tidak bisa melawan pedang Yishui. bagaimana jika aku ikut? Biar aku gantikan. Separuh yang hilang. Baik, Menggantikan separuh yang hilang, Lin Feng. Kau dan Kakashi memang sangat mesra. Kalian berdua gabung pun, mau mengalahkanku? Menurutku, otakmu sudah tidak beres, Lin Feng. Tidak dicoba, bagaimana kau tahu? Kau bahkan tidak bisa mengalahkan setengah kemampuan Wang Shao. Ditambah kau pun, lalu apa? Hanya 2 semut kecil. Lihat bagaimana kalian berdua bisa menang. Wang Tianfang. Semua dendam, selesai di sini. Hanya semut Kessel, mana ada dendam? Sudah kukatakan, bagaimana mungkin pendekar Lin kalah dari? Oke, orang licik ini Wang Shao. Wang Shao. Pergi. kerja sama pendekar Lin dan Nona Shen. Sempurna sekali, seolah sudah berlatih lama, padahal hanya 3 hari. Bagaimana bisa begitu kompak? Kau tahu ini namanya cocok jiwa, cocok hati. Kalau ini tersebar, Bukan kau akan jadi kisah indah di dunia persilatan? Hahaha. bagaimana mungkin aku kalah? Hah, pendekar Lin sekarang dengan 1 tebasan. Bisa mengakhiri MU. Kau belum kalah, sudah banyak berbuat jahat. Mulut masih keras. Humph. Kalian para tukang pukul ini tahu apa? Kau. Lin Feng. Dulu aku bisa memotong lenganmu, kau lupa? Hahaha. Wang Tianfang, apa maksudmu? Cuma sekumpulan orang kasar. Kau. Urusan dunia persilatan ini. Kalian mana bisa tahu? Omong kosong. Hari ini, para pendekar berkumpul, mana bisa giliranmu? Antak mendefinisikan dunia persilatan. Saudara-saudara, ikat dia. Aku lihat dia Wang Tianfang. Masih punya cara apa lagi? Bagus. Ya, cepat, ikat mereka. Jangan banyak tingkah. Sayang, kalau bergerak lagi, aku tidak segan-segan. Lepaskan aku. Kalian anak-anak manis. Wang Shao. Lin Feng, Shen Qingcheng. Aku kasih waktu 3 napas untuk pertimbangan. Sipat lepaskan kami. Kalau tidak, aku tidak jamin siapa yang akan mati. Bahkan kalau kau mau aku ikut mati. Hari ini aku dan Lin Feng akan memberantas kalian berdua sampah dunia persilatan. Oh ya? Kalau nyawa ayahmu, bawa dia. Ching Cheng. Ayah, Berhenti, anak manis. Kalau kau maju 1 langkah lagi. Aku bunuh dia sekarang. Bagaimana, Lin Feng? Shen Qingcheng, Kelin Belang. Sekarang siapa yang akan menang? Lepaskan aku. Kalau tidak, sekarang juga orang tua ini akan mati. Shen Qingcheng. Lin Feng, kau tidak mau kan sekarang melihat orang tua ini mati di depan kalian? Sudah kukatakan, anak manis melawan keluarga Wang. Tidak akan berakhir baik. Qingcheng, pendekar Lin, tidak perlu khawatirkan. Nyawa Shen ini, bagaimanapun, kalian harus memberantas kejahatan untuk dunia persilatan. Ban Amerika. ayah, Orang tua, diam kau. Lin Feng, lepaskan mereka. Kenapa? Tadi senang sekali, sekarang bisu? Kenapa tidak berani bicara? Ha! Ching Cheng, kau lupa. Ajaran ayahmu tentang kebenaran dunia persilatan? Sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan keluarga Wang. Untuk rakyat dunia, mengorbankan satu ayahmu, sepadan. Orang tua, banyak bicara kau. Wang Qiang. Aku suruh kau banyak milit. ayah, Mau selamatkan ayahmu? Gampang. Kau minta Lin Feng berlutut dan menanggamati. Aku langsung lepaskan ayahmu. Lin Feng jangan. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Aku masih berhutang padamu. 1 hal terakhir. Lin Feng, hutang nyawa Qingcheng padamu. Sudah kau lunasi. Sekarang kau tayak berhutang budi pada keluarga Shen. Senior. Qingcheng hanya punya 1 ayah, yaitu kamu. Lin Feng.
Apakah orang-orang yang dibina oleh keluarga Wang tidak punya ayah juga? Keluarga Chu dari Haizhou, keluarga You dari Donghai dibantai. Lenganmu yang putus, dan setiap pahlawan di sini. Apakah mereka tidak pernah dizalimi oleh keluarga Wang? Jika melepaskan mereka hanya untukku, aku tidak akan bisa mati dengan tenang. Tua bangka, diam kau. Pemilik Shen Biaoju. Kau benar-benar mulia. Sekarang kita berdua. Diokot. Aku tidak akan bicara seperti dirimu. Wang Qiang. Kalau mereka tidak mau melepaskan, bunuh tua bangka ini. Kita mati bersama, baiklah. Shen King Cheng. Perhatikan baik-baik. Bagaimana ayahmu mati? Jangan bergerak. Qing Cheng, Lin Feng. Sekarang aku punya satu tawanan lagi. Menurutmu, Siapa yang menang? sepupu, kau memang pintar. Tahu si imut ini akan jadi kuat. Sengaja cari kesempatan. Lin Feng, sekarang kau. Shen Qing Cheng dan nyawa Shen Tianhua ada di tangan kami. Lepaskan. Aku dan Nona Liu. Lin Feng, maafkan aku. Qing Cheng. Kenapa kau seperti ini? Ayah, aku baru saja bertemu denganmu. Aku Mungkin ini sudah takdir keluarga Shen. Lin Feng. Jangan khawatirkan kami, ayah dan anak ini. Langsung serang saja. Bersihkan dunia persilatan dari kejahatan. Hati-hati, pendekar Lin. Lin Feng, menyerahlah sekarang. Guruku dan kakak seperguruanku tidak boleh mati. Hebat, Sadir Shanyue. Sejak kau bergabung denganku, aku tidak salah menilai dirimu, Seng Shanyu. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin membangkitkan kembali keluarga Shen. Aku tidak akan membiarkan keluarga Shen punya Shanyu. Tahukah kau, perbuatanmu ini akan mencelakakan banyak orang tak bersalah? Shen Shenyu, lepaskan Lin Feng. Tidak. Tidak mungkin. Tuan Wang, jika aku membunuh Lin Feng sekarang, apakah kau akan melepaskan kakak seperguruanku dan guruku? Aku menepati janjiku. Jika kau membunuh Lin Feng, tidak hanya keluarga Shen akan bangkit, bahkan di ibu kota nanti, akan ada tempat untuk keluargamu, Shen. Baik. Dengan kata-katamu itu, aku tenang. Maaf, saudara Lin. Dulu kakak seperguruanku menyelamatkan nyawamu, sekarang gunakan nyawamu ini untuk menyelamatkan kakak seperguruanku. Ini adalah kewajibanmu. Shen Shenyu, hentikan. Hahaha, sungguh keterampilan bela diri yang hebat, pantas dijuluki nomor 1 di dunia. Orang tua brengsek, siapa namamu? Aku akan membunuhmu. Qing Cheng. Ayah sebelum mati. Bisa melihatmu sekali lagi, melihatmu bersama Lin Feng. Seseorang yang berjiwa besar. Dan memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa, ayah. Mati tanpa penyesalan. Ayah, apa yang akan kau lakukan? Lin Feng. Qing Cheng. Kuserahkan padamu. Aku. Shen Tianhua. Rela mati untuk rakyat dunia. Senior, Ayah, Kakak, aku tidak bermaksud membunuhnya. Dia sendiri yang menabrak. Cepat pergi, Qiang Er, lari. hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Jengkon, Lin Feng, beri aku kesempatan lagi. Ampuni nyawaku sekali lagi. Nyawamu milik para pahlawan dunia, bukan milikku. Dan kalian berdua juga. Lin Feng, dunia persilatan ini. Meski aku, Wang Tianfang, mati. Pasti akan mengkau Zhou Tianfang. Li Tianfang, selalu ada yang akan menggantikanku. Kamu hanya menang melawanku seorang. Selama para pendekar di dunia ini punya keadilan di hati, kamu takkan pernah menang. Ayo, bunuh aku. Tidak, kamu cuma seekor semut. Hahaha. Sudah kubilang, nyawamu bukan milikku. Lin Feng, jangan bunuh aku. Aku mencintaimu. Semua dia yang memaksaku. Pendekar Lin, anggota keluarga Wang ini. Kami akan menyerahkan mereka ke pemerintah. Dan Senior Shen, kami akan memakamkannya dengan megah. ayah, jangan tinggalkan aku. Bawa pergi, ya jalan, bangun, 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 bangun.
Ikut aku, cepat, jangan bergerak, jalan, titah kaisar tiba. Lin Feng Berjeza, Memberantas Keluarga Wang. Sekarang Kaisar mengangkatmu sebagai Gubernur Yun Shou dan Hai Shou. Kini perompak Jepang menginvasi, kamu diberi waktu 7 hari untuk beristirahat, setelah itu. Berangkat ke timur untuk memerangi perompak Jepang. Hamba mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Kaisar.